Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kapasitor. Jadi, apa itu kapasitor? Kapasitor itu adalah kombinasi dari dua konduktor dengan muatan sama namun berlawanan tanda. Jadi, ya seperti ini, misalkan ada dua konduktor, misalkan ini adalah plat konduktor, gitu ya, dan ini ada dua bagian gitu ya, dua plat konduktor yang muatannya itu sama-sama Q, hanya saja yang ini plus, yang ini negatif gitu. Ya intinya kayak gitu aja, itu kapasitor. Nah, kapasitor ini adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Maksudnya gimana ya? Ini muatan positif dan muatan negatif gitu ya. Nah, muatan listrik pada kapasitor itu disimpan pada ruang antara dua konduktor. Kapasitansi C atau ya simbolnya C gitu ya dari sebuah kapasitor adalah perbandingan antara muatan yang disimpan pada kapasitor dengan beda potensial di antara dua konduktor, yaitu C sama dengan Q dibagi delta V. Dan satuan dari kapasitor adalah C per V atau disebut sebagai farad. Nah, sekarang kita tinjau bentuk kapasitor yang paling sederhana, yaitu kapasitor plat sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua plat konduktor dengan muatan sama dan berlawanan tanda. Lalu di antara dua plat dipisahkan oleh lapisan isolator. Jadi ini ya, misalkan ini ada plat sejajar gitu ya, memiliki sigma 1, sigma 2, tapi sigma 1 ini sama dengan sigma 2 tapi negatif gitu ya. Nah, di antara plat ini itu ada bahan isolator gitu. Nah, medan listrik di antara plat sejajarnya adalah E sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, dapat ini dari mana? Sigma ini ya, ini sigma, ini minus sigma. Sigma 2 itu tidak lain adalah minus sigma 1. Nah, sigma itu besarnya ini. Nah, dapat nilai ini dari mana? Silahkan lihat di materi hukum Gauss untuk plat muatan ya. Gitu. Cari di playlist medan listrik. Nah, beda potensial antara dua plat kapasitor adalah V sama dengan ED. Jadi, kenapa kok V sama dengan ED? Ya, ini ketika kita integralkan di X gitu ya. Nah, caranya X ya, ini tinggal dikalikan X gitu ya. Integral kita dari mana? Dari 0 sampai D gitu ya. Berarti sigma per epsilon 0 D gitu ya. Sigma per epsilon 0 D tidak lain adalah ED. Jadi E sama dengan sigma per epsilon 0 dan V-nya sama dengan ED atau sigma per epsilon 0 D. Nah, kalau kita kalikan A per A gitu ya, menjadi sigma A per epsilon 0 dikalikan D per A. Nah, sigma A itu tidak lain adalah muatan total dari konduktornya. Jadi, kita bisa nyatakan muatan sebagai fungsi V, yaitu Q sama dengan epsilon 0 A per D V gitu ya. Nah, dari definisi kapasitor didapatkan kapasitansi kepensi sejajar, mana Q itu sama dengan CV dan C-nya adalah epsilon 0 A per D gitu. Jadi kapasitansi kapasitornya itu dia adalah epsilon 0 A per D. Nah, gimana cara kita memperbesar kapasitansi dari plat sejajar? Nah, ya udah, kita tinggal menambah ini atau mengurangi ini gitu ya. Jadi langkah pertama ya memperluas dari plat konduktornya. Langkah kedua memendekkan jarak antar plat. Nah, pertanyaannya gimana cara kita memperbesar epsilon 0 itu? Epsilon 0 itu apa? Epsilon itu kan permitivitas listrik ya dalam hampa gitu ya. Gimana cara kita memperbesar itu? Nah, kita nggak bisa memperbesar epsilon 0-nya, tapi kita bisa memperbesar permitivitas totalnya. Jadi permitivitas totalnya itu adalah epsilon 0 dikalikan sebuah nilai. Ini kita bisa perbesar. Nah, untuk memperbesar itu kita harus menambahkan yang namanya dielektrikum di antara dua plat. Dielektrikum itu apa? Nah, dielektrikum itu adalah material yang tidak memiliki elektron bebas. Artinya, dielektrikum adalah material isolator, bahan isolator itu. Jadi, ketika bahan isolator berada di antara dua plat ini dan dua platnya itu nggak bermuatan, ya udah muatan-muatan yang ada di dalam di dalam isolator itu ya dia terpencar kemana-mana gitu. Tapi ketika ada
ada di sini diberi muatan positif dan di sini muatan negatif, maka ini akan bergerak berputar gitu ya. Ya pokoknya akan lurus gitu. Jadi di sini lurus, yang negatif mendekati positif dan yang positif mendekati negatif, tapi nggak bisa bergerak. Kan ini negatif ya, ini nggak bisa bergerak ke sana karena isolator ini tidak dapat menghantarkan listrik, tapi dia hanya terpolarisasi gitu. Terpolarisasi atau dia hanya berputar atau menyesuaikan lah, istilahnya menyesuaikan. Tapi dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalau dia bisa bergerak kemana-mana jadinya konduktor nanti. Kan konduktor itu seperti yang kita bahas di materi medan listrik sebelumnya, bahwa muatannya bisa bergerak kemana-mana sehingga akan bergerak menuju ke ujung sini kan nanti, kalau konduktor ke ujung sini atau ke ujung sini. Tapi kan nyatanya nggak bisa bergerak, ini cuma bisa menyesuaikan aja. Nah, ketika suatu dielektrikum tidak dipengaruhi medan listrik, maka muatan negatif dan positif tersebar. Namun ketika dielektrikum dipengaruhi medan listrik, maka muatan negatif dielektrikum akan ditarik ke arah muatan positif pelat dan sebaliknya. Jadi ini ditarik dan muter gitu ya. Jadi akhirnya seperti ini gitu, lurus gitu ya. Nah itu, tapi nggak bisa kemana-mana, ini nggak bisa bergerak ke sini gitu. Nah, muatan positif dan negatif di dalam dielektrikum saling menetralkan. Jadi lihat nih, ini gitu ya, ini tuh saling menetralkan gitu. Dan sisanya itu hanya ada yang di pinggir ini gitu kan. Jadi yang berpengaruh itu hanya muatan di pinggir. Nah, muatan yang dimiliki dielektrikum ketika dipengaruhi medan listrik itu disebut sebagai muatan induksi. Jadi ini dan ini itu disebut sebagai muatan induksi. Nah, karena ada muatan yang melawan arah medan listrik akibat plat konduktor, maka medan listrik akhirnya itu akan berkurang. Jadi E aksinya yang E awalnya itu adalah sigma per epsilon 0, tapi karena ada yang melawan, maka E aksinya itu adalah sigma per epsilon 0 dikalikan KE. Ya, karena pasti lebih kecil dong. Lihat nih. Ini kalau kita jumlahkan plus Q, misalkan di sini adalah minus Q induksi gitu ya. Kan ini jauh lebih kecil daripada plus Q gitu ya. Jadi medan listriknya itu berkurang. Di mana besaran KE itu disebut sebagai konstanta dielektrik yang nilainya bergantung terhadap jenis material. Kapasitansi kapasitor untuk plat konduktor yang diisi material dielektrikum ya kita tinggal ini kan awalnya. Jadi lihat nih, sigma per epsilon 0 dikalikan KE. Itu kita bisa tulis sebagai epsilon gitu ya. Epsilon itu adalah epsilon 0 dikalikan KE gitu. Jadi kita ganti epsilon 0 ini menjadi epsilon, yaitu epsilon 0 KE A per D. Jadi lihat nih, kalau medan listriknya berkurang maka kapasitansinya akan naik.